Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika saya ceramah seperti ini, ternyata masih juga banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk pegang handphone. Nah, setan itu bos berusaha mempengaruhi perhatian supaya tidak dengar ceramah. Itu setan itu. Jadi simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu sebentar. Nah, tidak usah rekam ibu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, barulah dia simpan itu HP-nya. Baru kenapa bapak-bapaknya yang ketawa? Simpan dulu handphonenya, tidak usah rekam. Kalau ibu rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya tidak jelas. Saya mau dengar Ustadz, gampang. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Ya, gambarnya jelas, sudah diedit, suaranya jernih. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Iya, kalau ada iklan jangan di skip. Kalau bapak skip, bapak dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Ya, alhamdulillah. Simpan dulu handphonenya ya. Saya biasanya memang tidak berkenan kalau siaran langsung. Ya, kenapa? Beberapa kejadian kalau kita siaran langsung ada kepleset lisan kita. Kalau begini kan enak, yang mendengar khusus muslim muslimah. Tapi kalau sudah masuk ke dunia maya, itu non muslim pun mendengar. Siapa tahu ada yang berbeda keyakinan kita, akhirnya marah. Saya kasih contoh, guru kita Ustadz Abdul Somad. Ustadz ditanya siaran langsung, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Dipotong itu azan, maka yang nampak haram. Marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Padahal ada di situ azan, kau tidak datang ya haram. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Masa Ustadz? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, Bu, bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. 20 dong, ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Oh, itu malaikat yang Allah hadirkan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira ada yang bisa mencatat air hujan? Ada, Pak? Biar sebanyak duitnya Pak Sandi, tidak bisa dicatat itu. Ya kan? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng laju, nggak bisa dicatat. Begitu banyaknya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat hujan, wahai malaikat,
Apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kau lihat ini saya sibuk mencatat. Saya catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa aku catat, apa? Ketika umatmu berkumpul di rumah Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak yang Allah turunkan rahmat di rumah itu. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak mungkin memperbanyak amal dengan haji tiap tahun, tidak bisa. Lalu perbanyaklah amal ketika duduk seperti ini, salawat bareng-bareng. Itu pahalanya lebih banyak daripada air yang hujan ketika turun hujan. Maka saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Ayo kita ikut bareng-bareng. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah walamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Haji Salahuddin, Bapak Sandi Salahuddin Uno, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Australia, orang Eropa, orang Amerika datang ke Bali mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Itu orang Amerika, Eropa, Australia datang hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Alhamdulillah saya tidak perlu keluar uang banyak-banyak. Ketika ada di kampung, saya pergi jalan-jalan sedikit tidak sampai 1 kilo, saya keluar dari rumah saya di kampung, saya sudah bisa melihat hamparan sawah yang ada di kampung saya. Orang-orang Eropa, Amerika, luar negeri datang ke Indonesia mengeluarkan duit sampai puluhan juta untuk apa? Melihat laut kita yang cantik pantainya dan putih pasirnya. Tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada pantainya. Kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk melihat pantai kita yang indah. Orang Amerika, Eropa, luar negeri datang ke Indonesia untuk apa? Melihat alam kita, mengeluarkan duit. Alhamdulillah kita Indonesia tidak perlu mengeluarkan duit. Bapak pergi ke Tanah Suci, begitu mau landing, apakah di Jeddah atau di Medina atau di Riyadh, begitu mau pesawat landing, apa yang kita lihat? Apa Bapak pernah melihat gunung yang hijau seperti di Indonesia? Di sana gunungnya coklat karena original batu, tidak ada rumputnya. Makanya mereka datang ke Indonesia, terutama ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung-gunung yang hijau. Kita alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan uang untuk melihat hutan yang hijau. Pohon kita tumbuh subur. Alhamdulillah. Itu alamnya. Saya kumpulkan anak-anak kader-kader mubalik di Sulawesi. Kau tunjukkan negara Indonesia, negara seperti bebasnya Indonesia dalam beragama. Tidak usah jauh dulu ke Eropa. Kita nyebrang ke tetangga kita, Malaysia. Di sana mau ceramah, nggak gampang orang ceramah, bos. Kau harus punya permit, izin dari pemerintah kerajaan, baru boleh kau ceramah. Sebelum ceramah, sampaikan dulu apa naskah ceramahmu kepada, kalau di sini setingkat Kementerian Agama, diperiksa dulu, baru boleh tampil ceramah. Indonesia, biar anak-anak yang baru belajar agama 1 bulan, sudah bisa ceramah di masjid. Cari saya negara yang bebas membangun masjid seperti di Indonesia. Malaysia, Bapak mau bikin masjid, biar Bapak punya duit banyak, tidak dikasih izin sama kerajaan, tidak bisa bikin masjid. Di Indonesia alhamdulillah
belum lagi rumah ibadah, belum lagi namanya pesantren. Saudi saja, Saudi pusat Islam, awal pergerakan Islam, bikin pesantren di sana. Pikir Bapak gampang? Tidak. Ceramah aja di masjid tanpa izin raja tidak bisa. Di Indonesia alhamdulillah punya duit, kumpulkan anak-anak, bikin penghafal Quran, jadi pondok di rumah, tidak perlu izin, selesai. Itulah sebabnya saya sampaikan, adik-adik yang lagi belajar di Mesir, baru-baru saya datang, fakta-fakta kejadian inilah yang tidak boleh kau berhenti mencintai negaramu. Kita tahu negara kita belum sesuai harapan yang kita mau. Disuruh ngurus laut malah ada dibajak laut, disuruh ngukur hukum malah mempermainkan hukum. Apa boleh buat? Tapi di sini kita lahir, di sini kita besar, di sini kita dakwah, di sini kita berkeluarga, di sini kita ngurus anak-anak istri kita. Maka inilah negara kita. Tidak boleh menjadi alasan untuk membencinya. Maka cara mencintai negara kita, satu, bersyukur. Gimana cara bersyukurnya, Ustaz? Pertama, bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Kalau Bapak Muslim, alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berbekas di hati, ucapkan ucapan itu, usahakan ucapannya di mulut kedengaran sedikit di telinga, dan ucapkan secara fasih. Kalau Bapak ucapkannya tidak terdengar telinga, kemudian ucapannya juga tidak fasih, biasanya tidak berbekas di hati. Alhamdulillah, tak ikhlas betul. Ditelepon kawan, naik saham, alhamdulillah. Apa artinya itu, bos? Kan tidak berbekas di hati. Coba Bapak amalkan deh, coba Bapak amalkan. Kedengar sedikit di telinga, usap dada, alhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada bekasnya. Kalau Bapak cuma ucapkan tidak ikhlas dan tidak, cara mengucapkannya juga tidak fasih, tak berbekas itu. Bapak berzikir 24 jam tapi tidak fasih caranya, tidak bagus pengucapannya, tidak ada bekasnya. Saya biasa heran di masjid Pak Menteri, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11 dia sudah sampai. Dia bilang saja sembilan. Kalau sudah gua yang kepala sembilan. Apa artinya itu sunnah? Dullah. Ada dullah di sampingnya, apa kau panggilkan saya? Siapa panggilku? Itu saya dengar tadi dullah. Ucapkan dengan fasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah pertama. Jadi tadi Pak Menteri umumkan, alhamdulillah pergerakan ya naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, anjuran agama, sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Sama sujudnya ketika sholat, cuma tidak harus ada rukunya, tidak harus ada wudunya, dan tidak harus di tempat ibadah, rumah ibadah. Nah, di mana saja. Tiba-tiba dengar kabar, alhamdulillah anakmu lulus PNS. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan, tempat sujud di kantor samping meja sujud. Apa yang kita ucapkan? Terserah ibu, boleh dengan kreativitasnya masing-masing, boleh dengan kalimat ini, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Sujud. Di mana, Ustaz? Samping meja kerja boleh. Di mana boleh? Di teras. Ketika lagi duduk-duduk tiba-tiba bersujud, boleh. Jalan raya, boleh. Yang penting tidak ada lalu lalang mobil. Kalau ada, bos, kau ditabrak mobil, belen-belen namanya itu. Ya, jelas. Sujud syukur. Yang ketiga, caranya seperti yang jelaskan tadi Pak Menteri, adalah bertafakkur. Apa itu tafakkur? Evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Satu, kalau kita berkaitan dengan tahun, sudah seberapa banyak umur yang kita lakukan Allah berikan ini untuk kebaikan. Bapak-bapak, tahu enggak? Ketika kita di padang mahsyar, padang mahsyar itu kata Nabi, seluruh manusia dikumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia itu? Bayangkan Pak, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat.
dan kita kumpul satu tempat dan dipanggil satu-satu dan diadili oleh satu Khalik, satu Allah, satu loket. Ini kan baru-baru kita vaksin toh, Gelora Bung Karno, ribuan orang ngantri dari pagi sampai sore, pasti giliran habis vaksin ulang lagi besok. Padahal kita ngantri dari pagi, ngantrinya ada musik kita dengar, ngantrinya ada konsumsi, ngantrinya di bawah tenda, kadangkala ada AC-nya. Di Padang Masar jangan pikir ngantrinya ada konsumsi, tergantung amal. Dan pada saat itu kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Sandiaga Salahuddin Uno, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Di belakang dipanggil juga Pak, tapi di belakang. Ini silahkan baca di kitab Durratun Nasihin. Dipanggil juga, tapi Bapak lama panggilnya. Gimana kalau sudah terlanjur nih Ustadz namaku ini? Misalnya namanya sudah terlanjur Lionel Messi. Gimana itu Ustadz? Ya sudah diislamkan hari ini masuk tahun baru. Gimana cara mengislamkannya? Tidak usah diubah kita punya ijazah, cukup tambah di depannya Muhammad Lionel Messi. Tidak nyambung Ustadz, biar aja. Yang penting kau selamat di akhirat. Ya kan? Masih ingat? Dia ketawa bos, saya serius ini. Jadi Bapak bayangkan yang punya nama-nama lain-lain, islamkan tahun baru. Tidak mesti dirubah ijazah, ijazah tidak berlaku di akhirat. Mulai besok kita grup WhatsApp semua. Mulai hari ini demi menyempurnakan keislaman saya. Misalnya namanya tadi Desi Ratnasari, misalnya kan? Kita tambah di situ Siti Desi Ratnasari. Tidak nyambung Ustaz. Biar yang penting aman di akhirat. Bapak masih ingat almarhum Bapak Presiden, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, Pak Harto. Sebelum haji di TV-TV waktu itu didominasi oleh TVRI, nama beliau hanya Soe Harto. Setelah haji dan diislamkan namanya raja waktu itu, lalu ditambah dengan nama Muhammad Soe Harto, istri beliau ditambah Siti di depannya. Panggillah kita satu-satu, dan pada saat itu ya diperiksa kita. Maka cara bersyukurnya adalah dengan sujud syukur lalu evaluasi. Dan di Padang Mahsyar ada 4 pertanyaan dulu, seleksi berkas lah kira-kira. Seleksi berkas. Jadi sebelum berangkat kaki kita, kata Nabi, sebelum beranjak kaki kita di Padang Mahsyar kelak, ada 4 pertanyaan yang disodorkan untuk dijawab. Hari ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Pak Menteri yang mengundang saya di sini, saya bocorkan ini soal. Silakan siapkan jawabannya. Ya, tidak usah kasih tahu yang tidak hadir. Nah, satu yang akan ditanya adalah umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak sudah bisa jawab itu. Yang berkaitan umur ada 2 pertanyaannya. Lalu dijawab lagi, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Sudah, silakan. Pak Sandi pasti sudah bisa tahu masa mudanya apa. Ya? Pertama kali saya lihat Pak Sandi ini waktu saya kuliah di Jalan Utama Makassar. Waktu itu saya ingat sekali iklan Bank Bukopin warna kuning. Saya ingat sekali, saya bilang, gagah betul ini, kayak orang bule, ya kan? Di situ Bank Bukopin, Sandi S Uno. Saya, oh mungkin anaknya Ibu Min Uno ini. Kan zaman saya sekolah, Ibu Min Uno terkenal juga sampai sekarang, ya. Bisa dibayangkan, sudah bisa dicatat gimana masa muda kita. Dan hebatnya Allah, ibarat film, Pak Menteri, sebelum ditayangkan itu film di akhirat, masih ada waktu untuk mengedit. Karena semua akan ditayang kehidupan para kita di Padang Mahsyar nanti, dan itu ditayang satu demi satu, Pak. Seluruh penduduk dunia itu melihat. Oh, pantas hilang kursi di kantor. Ternyata kau yang bawa. Sudah ditulis inventaris kantor kementerian, ada di rumahnya. Pak, security yang dipecat, ternyata ini yang ngambil. Itu di syuting semua. Ini kamera ini, CCTV di kantor Pak, mati listrik, tidak ada lagi bisa merekam. Tapi kameramennya Allah, Raqib dan Atid, mencatat 24 jam.
dan dia selalu siaga. Begitu pegang tangannya sekretaris, misalnya selingkuh tipis-tipis, di zoom, tanda tangan salah gunakan tangan kita, di zoom. Dan pada saat nanti di padang mahsyar ditayangkan semua film-film kita. Alhamdulillah, maha pengasihnya Allah. Sebelum ditayang film itu, Allah kasih edit kau dulu filmmu dasar. Sebelum tayang, edit nih, hapus yang tidak penting, hapus yang bikin kamu malu. Hapus. Apa hapusnya? Itulah taubat. Itulah taubat. Allah kasih. Silakan hapus sebelum tayang. Taubat. Dan hebatnya Allah kita, Tuhan kita beda dengan manusia. Saya datang, Bapak datang sama saya, Ustaz, maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ada dulu hilang sendalmu toh? Iya, waktu kopi ceramah saya ngambil itu. Jengkel saya kau bahas terus tentang hamar, kayak kau sindir saya. Saya sudah taubat, saya ngambil sendalmu. Saya bilang apa? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Pak Sandi mohon maaf, dulu pilpres Bapak minta bikin baleho 10, cuma 5 saya bikin. Maafkan saya Pak. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan saya. Ini semua ini tim sukses yang sukses sendiri. Kan? Ada begitu di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Kalau manusia masih ada tapinya. Tapi Allah, Bapak maksiat, banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba bayangkan. Dijelaskan pula, kau datang membawa dosa dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya lagi Allah, Tuhan kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sudah salah, sudah maksiat, sudah ngaku dosa, datang mengaku dosa, lalu Allah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka akhir tahun ini, setelah bersyukur, berevaluasi umur kita gunakan untuk apa? Maka berikutnya lagi, rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, sudah seberapa banyak digunakan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Mari silakan, jabatan yang Bapak titipkan sudahkah dimanfaatkan jalan agama Allah? Kalau Pak Menteri, selalu saya bilang di depan pejabat, keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Keliru Pak. Saya dakwah, ayo sholat jamaah. Satu aja belum tentu mau langsung pergi sholat jamaah. Tapi coba kalau Pak Menteri di kantor Kementerian Pariwisata, sholat jamaah kan tidak pernah saya lihat. Besok Pak belum azan sudah ada itu di masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Iya Pak, Bapak sholat jamaah di masjid kantor kementerian, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Bapak panggil ajudan. Tidak pernah juga saya lihat itu Pak ini nih Pak, asisten itu, eselon itu sebut namanya. Ajudan telepon, Pak, Bapak dicari sama Pak Menteri di masjid. Besok Pak belum azan sudah ada di dalam Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka keliru ketika kekuasaan itu tidak memudahkan kita masuk surga. Maka bersyukur kepada Allah masuk di tahun baru, meninggalkan tahun lama ini 2021 dan masuk 2022, maka caranya lagi adalah mari manfaatkan apa yang Allah berikan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Para ilmuwan, Allah akan tanya nanti, ilmumu kau gunakan untuk apa? Penceramah, ceramahnya hanya menghasut dan memecah belah umat. Ada juga. Maka akan ditanya. Jabatan, ilmu, harta akan ditanya. Masya Allah. Harta, sebenarnya kita ini Pak, semua enak buat kita. Ya. Tentu Pak Sandi soal harta banyak pertanyaannya Banti dibanding pertanyaannya bagi security. Kan ditanya itu yang 4 tadi saya katakan, Nabi jelaskan, hartamu
Kau dapat dari mana? Kau gunakan untuk apa? Itu pertanyaan. Nah, tersangka pertama maju. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Hartamu kau dapat dari mana? Saya kan pembantu. Sebenarnya tidak ada cita-cita jadi pembantu. Cuma ibu saya sakit di kampung, tidak punya sertifikat, tidak punya jasa kursus, hanya bisa mencuci. Ya saya jadi tukang cuci di kota. Berapa? 3 juta per bulan. Kau belanjakan itu apa? 2 juta saya kirim ke orang tua saya sakit, 1 juta operasional saya selama 1 bulan di kota. Kau sholat? Alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu. Sunnah saya lakoni. Kau puasa? Alhamdulillah, bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya jalankan. Karena kadang-kala Tuhan saya makan, saya tidak makan. Ya lebih daripada saya lapar, saya lebih puasa. Kau haji? Mau betul, tapi tidak ada rezeki. Mobil? Oh, mana ada mobil. Motor? Tidak ada juga. Sepeda pun tidak ada. Oh, kesian betul. Ya mau apa Tuhan? Ini aja pemberianmu. Lalu Allah sampaikan, Inem, meskipun kau di dunia hina di hadapan manusia, tapi kau mulia di hadapanku kali ini. Masuk kau ke dalam surga dengan segala kemuliaan yang aku persembahkan kepadamu. Kan tidak ada pertanyaan Pak, sedikit. Rumah, tuan rumah yang punya. Mobil, tidak ada. Tidak ditanya bannya, tidak ditanya pembeli bensin. Selesai urusannya. Tersangka berikutnya maju. Nama Haji titik-titik. Nah, ditanya itu, kalau dilihat gajimu, tidak bisa kau beli itu sepatu semahal itu. Dari mana itu? Anu apa? Tidak jelas ditempeleng. Wah, berdarah telinganya. Mau lari ditarik lari. Itu behel istrimu. 40 juta kalau dilihat itu tidak bisa kau bayar. Dari mana itu? Anu apa? Pak, ditinju lagi. Dia mau lari lagi. Itu keramik di rumahmu, dari mana itu? Bawa belur dia Pak. Berdarah-darah mukanya. Masuk juga surga tapi sudah babak belur. Tersiok-siok lah dia. Ketemu sama Inem, anak buahnya, pembantunya. Pak Haji, kenapa mukanya Pak Haji? Yang banyak tanya di situ kau. Dari mana Pak Haji baru muncul? Saya sudah lama di dalam ini, kok baru muncul Pak Haji? Terlambat Inem. Kok bisa terlambat? Saya kira Bapak punya mobil 4 itu waktu di dunia. Iya, gara-gara itulah 4 mobil, banyak sekali pertanyaan. Maka masuk tahun baru, renungi kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Allah mintalah kayalah seperti Pak Sandi. Kaya, muda, cerdas, cakep. Saya mati akal hadapi Pak Sandi. Biasanya kalau ada pejabat yang cakep atau selebriti atau apa jamaah yang cakep, saya masih bisa menang. Saya bilang, saya memang tidak cakep, Bapak ini lebih cakep dari saya. Saya akui saya tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya bapak-bapak semua mau foto tuh? Nah itu, tapi Pak Sandi juga penuh pesona. Terkenal, pejabat, tapi jangan salah, banyak juga pertanyaannya nanti ketika di akhirat. Yang ketawa saya seriusin. Maka Allah tidak melarang kita jadi pejabat, Allah tidak melarang kita jadi orang kaya, Allah tidak melarang kita jadi orang cerdas, bahkan kalau perlu kaya semua orang Islam supaya mengangkat marwah orang Islam, tidak menjadi peminta-minta, tidak bawa-bawa proposal, kaya. Tapi ingat, Allah cuma minta jangan kau takabur, jangan kau sombong, karena cerdas, cakep, punya jabatan, itu pintu masuknya setan. Dan setan masuk dengan bisikan apa? Sombong. Fir'aun, cakep, penguasa, cerdas, berwibawa, punya pasukan, sampai istananya pun kadangkala dihiasi dengan perhiasan emas. Begitu kayanya Fir'aun. Tapi puncaknya, silau dengan semua itu, akhirnya dia sombong, dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Allah murka kepadanya, dilaknat Allah, haram masuk surga, diabadikan dalam neraka, dan tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Padahal dia populer, ada namanya dalam Quran. Coba, cerdas, kaya, pejabat, tidak ada manusia yang senang sama Fir'aun.
Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Oh nah, itu Fir'aun toko itu nak ada namanya di Quran. Saya kasih kau nama Fir'aun. Begitu Allah laknat Fir'aun, namanya pun tidak ada orang senang. Padahal dia kaya. Maka mohon maaf bagi kita yang Allah titipi kekayaan. Allah tidak melarang kita kaya. Allah hanya minta syukuri dengan cara apa? Bersedekahlah. Bayar zakatmu. Kenapa itu ayat? Saya setiap ceramah Pak, selalu setiap saya ceramah pasti saya bacakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dibaca tiap Jumat. Kalau di kantor Pak Menteri ada pengumuman dari Pak Menteri, ada titah perintah Pak Menteri yang harus dibaca setiap Jumat, pasti itu perintah penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini penting. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak tidak akan wafat dalam berzina. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan korupsi. Tapi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan uang haram. Apa yang menyebabkan uang dan penghasilan kita haram adalah enggan membayar zakat. Gaji Bapak sebagai PNS 10 juta halal, murni halal, itu jeripaya Bapak. Tapi ingat, di 10 juta itu Allah wajibkan kita keluarkan zakat penghasilanmu 2,5%. Sehingga ketika tidak dikeluarkan yang 2,5% itu, yang 2,5% itulah yang mengotori yang 97,5. Saya kasih contoh, mohon maaf Pak Menteri. Ini anggaplah ini gaji. Air putih, ini halal atau haram? Halal. Bersih, suci, halal. Penghasilan kita. Tapi ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka air yang bersih, suci dan halal ini kemudian karena tidak dikeluarkan zakatnya, ibaratnya Bapak mencelupkan jari-jari Bapak, mohon maaf, di kloset air toilet. Bapak celupkan jari-jarinya, ambil 1 tetes, masukkan 1 tetes di air ini yang tadinya bersih, suci dan halal. Bapak kalau sudah ada 1 tetes di dalam ini dari air kloset, meskipun 1 tetes, Bapak masih mau minum? Masih mau minum? Pasti tidak mau. Itulah perumpamaan penghasilan yang halal dan tidak dikeluarkan zakatnya menjadikan seluruh harta yang kita dapatkan menjadi haram. Dan akhirnya harta yang tadinya halal kita peroleh karena kita tidak keluarkan zakatnya, maka merusak kita punya tubuh. Duit banyak tapi tidak ada yang bisa dia makan. Duitnya tabungan depositonya 10 miliar tapi dilarang makan nasi. Ada kan Pak Menteri orang banyak duitnya dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging. Apa saja yang bisa dia makan? Ubi rebus warna ungu, duit 7 miliar. Pagi-pagi dibuka ke dokter, Pak, karena Bapak waktu aktif tidak pernah kena matahari, mulai besok Bapak jalan-jalan pagi ya, keliling-keliling kompleks Pak ya, jangan pakai baju supaya Bapak kena matahari, pakai celana pendek saja Pak di atas lutut supaya bawa juga kena matahari. Jangan lupa Pak, jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek tidak pakai baju, celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itulah kalau penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya. Dan kalau Bapak Ibu keluarkan zakatnya, seperti yang dijelaskan Pak Menteri dengan penuh keyakinan, Allah gantikan 700 kali lipat. Ya kan Pak? Keluarkan, Allah ganti. Bahasa Qur'annya kan begini, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah ibarat menanam 1 biji. 1 biji Bapak tanam, tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang, 7 tangkai.
dan setiap tangkainya itu mengandung 100 biji. Berarti satu menjadi 700 kali lipat. Maka itulah sebabnya orang dermawan, orang yang rajin bersedekah, telaten membayar zakatnya, tidak pernah kita dapatkan bangkrut. Nah, memang Allah sudah menjamin. Tolong carikan saya di Kementerian Pariwisata orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Oh, itu Ustaz yang di lantai 4 kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin bangun masjid dan sedekah, dia bangkrut dia Ustaz. Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Khamar. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau mau tertolak dari bencana rumah tangga, sedekahlah. Anak kok susah sekali saya doakan Ustaz. Barangkali ibu malas sedekah. Suami mulai lain-lain ibu, kita lihat. Biasanya tidak pernah pakai parfum pergi kerja. Ini biar pengharum ruangan dia semprot juga ke badannya. Sudah mencurigakan itu bu. Biasanya tidak setrika pun jadi, ini pakaian dalamnya pun minta disetrika. Sudah mencurigakan itu bu. Apalagi kalau masuk handphonenya di kamar mandi penerima WhatsApp, 70% mencurigakan. Daripada ibu curhat di medsos, tak kusangka kau begitu. Ngapain curhat di medsos? Lebih baik ibu curhat di atas sajadah. Namanya sholat hajat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sudah sholat 2 rakaat, berdoa. Dan berdoa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh juga dikatakan berdoa bukan apa orang Arab, tidak. Ya, itu tidak boleh kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi maknanya mungkin yang mengatakan gitu, bahwa Allah bahasa apapun boleh kita berdoa dengan bahasa apa saja. Mau bahasa Padang boleh, bahasa Gorontalo boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa isyarat pun boleh. Itu bahasa isyarat, Allah sudah tahu. Sudah itu ibu, sudah ya Allah. Saat yang membolak-balikkan hati suamiku, tidak mungkin saya bisa menjaga suami saya 24 jam. Saya periksa HP-nya, ternyata masih ada yang dia sembunyi. Engkau maha memelihara. Palingkan hati suamiku kepadaku. Lindungi dia dari wanita jahat. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 1 jam. Dikabulkan doanya. Ya, lalu supaya cepat doa dikabulkan, tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Lalu lengkapi doa kita. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Besok saya bawa ke pembangunan masjid. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah melindungi suami saya dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Karena dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya menghadapi istri saya, Allah. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya, tolak balas 1 juta, ya Allah. Saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan tolak balas 1 juta ini, istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Ayo sedekahlah, sedekahlah tolak bala. Saudaraku yang ada di kantor kementerian ini, Bapak mau mendapat posisi yang baik, tidak usah cari muka sama Pak Menteri. Bapak sudah Allah berikan muka yang baik. Tidak usah cari, ada juga itu pegawai. Kalau di depan menterinya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, ya Pak. Santai mah kau cowok. Menteri ada pensiunnya. Ganti lagi, cari muka kau lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Capek. Cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang takdirkan kamu pada posisi satu, dunia yang mau menghalangi tidak mampu. Tapi kalau Allah yang menghalangimu, tidak ada yang mampu mengangkatmu. Maka lebih baik minta kepada Allah. Caranya berdoa, sudah itu tolak bala dengan sedekah. Apa diamalkan? 3, yang keempat, nasihat buat kita memasuki tahun baru. Mari kembali evaluasi rumah tangga kita masing-masing. Kesuksesan kita
lebih utama di rumah, bukan lebih pada kantor. Rumah saja. Dan yang paling real, lihat anak kita. Saya yakin Pak Sandi bisa seperti ini bukan karena beliau yang hebat, bukan. Dasat Latif dan kita para eselon yang hadir di tempat ini bisa seperti pencapaian seperti ini bukan karena kita yang hebat, tapi ibu bapak kita yang didik dan doa-doa dari ibu bapak. Maka tahun ini kalau bapak bersyukur, mari kembali caranya muliakan orang tua. Tidak ada kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia tidak tahu memuliakan orang tuanya. Tak ada itu. Kenapa ya rumah tangga saya kok susah betul bahagia? Ayo koreksi, servis kepada orang tua. Koreksi. Al-Quran mengajarkan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang kurang lebih terjemahan ayat ini, apabila kedua orang tuamu sudah uzur, sudah lanjut usia, pasti karena dia sudah lanjut usia, kita ambil, simpan di rumah. Ketika itu pasti timbul dan akan muncul cobaan sebagai anak. Orang tua kita mulai ingatannya lain-lain, orang tua kita mulai rewel, maka Allah menguji. Maka ketika itu, maka Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, jangan kau berkata ah. Coba. Ini sangat logis ayat ini. Orang tua sudah usur, tidak mungkin kita biarkan tinggal di rumah meskipun dia kaya. Maka kita ambil. Ketika sudah dalam pemeliharaan usia tua, maka Allah perintahkan jangan kau berkata ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata ibumu, bapakmu. Bahkan menurut tafsir ulama tentang ayat ini, bapak mau berbuat baik, yang disebut ayat kaulan karimah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak mau bangun masjid, transfer. Pak Sandi mau bangun masjid di Gorontalo, transfer duitnya. Bukanlah suatu kesalahan, itu bisa, amalnya tidak berkurang. Pak Sandi mau bangun panti asuhan di Padang dengan mentransfer, itu juga suatu kemuliaan. Tapi menurut ayat ini, Pak Sandi mau berbuat baik, Dasat mau berbuat baik kepada orang tuanya, akhlak mulia jangan kau transfer tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang disebut akhlak mulia kepada orang tua. Nah, masuk tahun baru besok, yang ibu bapak masih ada orang tuanya, ayo, kalau masih selokasi dengan kita, belilah baju yang baru, belilah makanan kesenangan orang tua, datang pagi hari selesai sholat subuh, persembahkan kepada orang tua dan minta didoakan. Itu jauh lebih mulia doanya ibu bapak kita daripada doanya seorang ulama untuk anak. Jadi kan biasa kita lebih senang minta didoakan sama ulama daripada dari ibu bapak kita. Ketemu ulama, cium tangannya, salah tidak. Tapi ketika ibu bapakmu kau tidak cium tangan, tidak ada gunanya mencium tangan ulamamu. Orang tua, cium tangannya, muliakan, bawa makanannya, kesenangannya. Jangan sampai datang orang tua kita dari kampung, kita telepon, Pak, saya sibuk, itu ada sopir, bapak mau kemana saja, sudah siap temani, mau makan, ada pembantu yang sudah layani. Orang tua kita bukan diserahkan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kalau mau dapat berkahnya hidup, muliakan orang tua. Almarhum bapak saya pernah menerima baju dari adiknya, baju batik. Itu baju batik kesenangannya. Nah, Pak Sandi, bapak saya petani penggarap, kawannya orang dikerja lalu bagi hasil, ya termasuk ekonomi ya lemah lah, kalau tidak dikatakan miskin. Nah, ada baju batiknya itu, karena senang kemana-mana saja dia pakai. Sholat Jumat, pengantin, ke Makassar dia pakai. Akhirnya lapuk dia punya sini, lapuk kera baju belakangnya. Lalu dia bilang, tolong balik itu. Kan biasa saya pun mungkin Pak Sandi mungkin dapat juga itu. Ketika kita masih sekolah dulu di kampung, kalau sudah lapuk ini ditukar, dibalik kalau jahitannya. Sayangnya beliau wafat sebelum selesai jahitan kerah bajunya.
dan tidak sempat digunakan. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, kalau Allah beri rezeki tahun 2022, tidak usah investasi banyak-banyak kalau kau lupakan orang tuamu. Datanglah sahabat Nabi yang mengumrohkan orang tuanya dengan cara apa? Dia pikul di pundaknya. Salman Al-Farisi sampai melepuh pundaknya. Kenapa? Karena dia pikul ibunya dari Madinah ke Mekah, hampir 500 km. Lalu datang mengadu kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebaikanku itu yang memikul ibu saya?" Kalau di kampungku namanya didenge. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu kalau orang tua kita simpan di sini. Gendong ya. Ya. Apakah kebaikan saya itu menggendong orang tuaku umroh sampai melepuh ini? Sudah seimbang dan mampu membalas kebaikan ibuku kepadaku. Nabi jelaskan, "Alhamdulillah, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu." Kok bisa begitu? Lalu ditanya, "Waktu kau umrohkan ibumu, apakah ada darah dari tubuhmu yang menetes?" "Tidak ya Rasulullah." "Ketahuilah ketika ibumu melahirkanmu, bukan menetes 1-2 tetes, tapi beberapa darahnya keluar untukmu, dan di dalam tubuhmu ada darahnya ibumu yang mengalir." Maka saudara, kalau setahun-tahun yang berlalu ini hidup kita kok tidak bisa bahagia, cita-cita kok jauh dari harapan, bisa jadi kemungkinannya sangat yakinkan bahwa kita tidak melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Aneh tentunya kita sebagai anak, ketika ada acara-acara hari besar, kita datang kepada pejabat kita lebih dulu ke rumahnya, cari muka. Sementara orang tua, jangankan kita sapa, kita telepon pun kadangkala kita lupa. Ketika pejabat kita menelpon, di saluran lain ibu kita juga menelpon. Biasanya kita terima teleponnya ibu, lalu kita bilang, "Bu, tunggu ya, menelpon saya punya kabar, menelpon saya punya dir." Terbalik saudara, terima teleponnya pejabat kita, atasan kita, "Mohon maaf Pak, 5 menit setelah ini saya telepon balik karena orang tuaku lagi menelpon." Itu akhlak mulia, dan Anda tidak akan dihinakan oleh makhluk manusia ketika engkau memuliakan orang tuamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Dan pada akhirnya tahun baru ini, mari kita songsong dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme, hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk, karena Allah berfirman, "Ana inda sanni abdi bi." Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka 2022 sukses, segala sukses, maka aku berikan kesuksesan seperti yang dia sangkakan. Kalau dia berprasangka buruk, maka aku berikan seperti apa yang dia sangka burukkan. Maka kita orang bule mengatakan optimis dengan positive thinking, kalau kita umat beragama mengatakan sangka baik kepada Allah dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberkati kehidupan kita yang lalu dan yang akan datang. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepada
kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kantor Kementerian Pariwisata ini ya, kami mencari nafkah dan memperbaiki karir kami. Jadikan segala pekerjaan kami berkah, jadikan segala penghasilan kami berkah, lalu jadikan kami pandai bersyukur kepada segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saat yang beri hidayah dan pertolongan, tolong dan berikan hidayah kepada kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki lisan kami ya Allah, perbaiki segala penghasilan kami ya Allah. Engkau yang maha memperbaiki, maka perbaikilah segala keburukan-keburukan yang telah kami lakukan. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an amanu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya, tidak biasa karena orang Bugis itu tidak tahu berbelit-belit dia langsung saja. Kalau orang Bukin pantun, aku melihat ada bunga di dalam taman, padahal maksudnya cewek cantik. Kalau orang Bugis dia bilang, cantik anakmu, gimana kalau saya lamar? Itu dia langsung begitu saja orang Bugis ya. Saya berpantun untuk menghargai Pak Menteri ya, tapi jangan masukin dalam hati. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.